Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Sekarang kita akan masuk ke episode 16, episode terakhir. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Yeon menusukkan pedang itu lalu jatuh ke sungai Samdo bersama Terry, meninggalkan Jia dan Rang yang menangis. Yeon dan Terry jatuh ke sungai Samdo, tenggelam bersama, dan mereka terpisah, lalu Terry habis lenyap menjadi abu. Sementara itu, Yeon terus mendengarkan tangisan Jia. Yeon berharap bisa memberitahu Jia kalau kisah cinta Gumiho dan manusia pasti seperti ini. Yeon ingin berjalan bersama Jia lebih lama sambil mengingat kenangan mereka. Yeon ingin menjadi manusia, tapi sepertinya tidak bisa. Yeon terus mengucapkan keinginan-keinginannya di ambang kematian. Lalu Yeon perlahan tenggelam dalam sungai itu. Yuri mendatangi Shinju dan memeluknya. Nona Kim sudah sembuh, begitu juga Bos Jia, dan penyakit misterius itu pun sudah hilang dalam semalam. Nenek Yeon juga sudah kembali dari wujud batunya bersama kakek yang kembali ke sisi nenek. Jia mendatangi kantor si kakek dan memanggilnya. Tapi nenek melarang kakek untuk menemui Jia agar membiarkan Jia hidup normal seperti manusia layaknya. Mereka mengabaikan Jia, tapi Jia datang setiap hari mengganggu mereka seharian. Gak hanya Jia, Rang juga hanyut dalam kesedihan mengingat dirinya menusukkan pedang itu pada Yeon. Bahkan Yuri juga gak bisa menghibur Rang. Bahkan si anak kecil juga gak bisa. Akhirnya Nenek Yeon luluh dan membuka pintu untuk Jia. Tapi bukan perkataan yang sedap didengar yang diucapkan, melainkan mengatakan kalau itu pilihan Yeon dan ada hal yang mustahil untuk dilakukan dewa. Tapi Jia optimis, pasti ada cara mengembalikan Yeon. Namun itu hal yang mustahil bagi si nenek. Jia pulang ke rumah sambil mengingat kenangan bersama Yeon. Shinju datang menolong Jia yang hampir terjatuh. Jia sangat sedih, berharap ada yang bisa dilakukan. Shinju berharap Jia melupakan dunia mereka. Hiduplah dengan normal selayaknya manusia biasa, karena Yeon menginginkan wanita yang dicintainya tetap hidup. Shinju menepati janjinya pada Yeon. Shinju menjitak kepala Rang, karena itu pesan Yeon, dan memberikan video titipan Yeon pada Rang. Di video itu, Yeon mengucapkan salamnya pada adik tersayang, menyuruh Rang agar hidup baik-baik sekarang. Yeon mengatakan kalau Yeon gak pernah melantarkan Rang, maka Rang juga jangan melantarkan diri sendiri. Rang sangat sedih dan menangis karena kakaknya itu. Saat membuat video itu, Yeon juga menangis. Pagi harinya, dia menjalani hari dengan semangat dan memutuskan akan terus mengingat dan menunggunya. Begitu juga dengan Rang yang mencoba banyak hal untuk melupakan kesedihannya. Hari itu Rang dan Jia bertemu. Jia ingin membuat cerita tentang Gumiho, jadi dia mulai dengan Rang, mencari semua informasi dari Rang. Rang sangat mengetahui Yeon. Yeon suka menyombongkan wajahnya yang tampan, takut laba-laba, suka bermain Go, tetapi selalu kalah dari Rang. Rang membanggakan kalau banyak yang dilakukan Yeon untuknya. Jia gak mau kalah, mengatakan Yeon masak untuknya, dan banyak hal lain sebagainya. Perdebatan mereka diakhiri dengan kekalahan Rang yang mengatakan kalau Rang membenci Jia. Nenek Yeon yang kelihatan keras kepala ternyata menghubungi kakaknya Raja Kiran dengan suara lembut untuk mengecualikan sedikit peraturan dan membela Yeon. Tapi karena perkataannya gak diterima, sifat asli si nenek keluar juga dengan meneriaki kakaknya itu, sampai membuat kakek yang ada di sana menjadi takut. Si nenek menjuluti kakaknya yang keras kepala. Shinju datang ke restoran dengan gitar dan bernyanyi untuk Yuri yang udah ada di sana. Ternyata Shinju melamar Yuri, memberikan cincin. Tentu saja Yuri senang. Di sana juga hadir teman-teman mereka mengucapkan selamat. Tetapi mereka jadi sedih karena Yeon gak hadir di sana. Jia merekam pesan video dari tiap orang teman mereka, kakek pemilik restoran dan semuanya.
Kini Jia sudah nggak nangis lagi, karena ada teman-teman mereka yang hadir baginya. 6 bulan kemudian, Jia sudah menyelesaikan proyeknya, yaitu cerita tentang Gumiho. Hari itu hari ulang tahun Jia. Orang tua Jia memberikan hadiah ulang tahun. Dan ada satu kado lagi, dan itu adalah dress putih, dress untuk pernikahan. Jia tahu itu dari Yon, dan ada surat dari kurir yang diterima Jia. Di surat itu tertulis surhatan Yon untuk Jia. Yon yakin kalau Jia pasti cantik mengenakan dress itu, dan penasaran siapa yang akan mendampingi Jia nanti. Yon berharap orang itu pria yang baik. Yon meminta Jia untuk melepaskannya sekarang agar Jia bisa hidup dengan normal. Tapi Jia nggak bisa. Jia terus menunggu Yon dalam kerinduannya. Sementara itu, Shinju stres menghadapi kebobrokan Yuri dan Rang yang tinggal bersama mereka. Tapi Shinju segera adem ayem saat Rang bilang kalau dia membelikan kulkas baru. Kini mereka seperti keluarga sekarang. Selama ini, Rang sudah mencari banyak cara untuk mengembalikan Yon, tetapi tidak berhasil. Kemudian Rang bertemu Jia, mengatakan kalau dia sedang mencari pria tua itu. Maksudnya si peramal bermata putih yang ternyata udah ada di sana dengan stand ramalannya. Ternyata pria peramal itu adalah hakim akhirat, raja ke-10, penguasa dunia kegelapan, dan hakim terakhir yang memiliki kekuasaan bisa memutuskan apa saja setelah orang mati. Penanggung jawab reinkarnasi. Ternyata pria peramal hadir di sana karena nenek Yon terus menghubungi kakaknya, salah satu hakim akhirat. Rang dan Jia melakukan transaksi dengan peramal untuk menyelamatkan Yon. Tentu saja hal itu pasti ada bayarannya. Si peramal mengatakan ada banyak kemungkinan. Bisa saja Yon terlahir kembali, tapi entah kapan. Dan mungkin dengan penampilan berbeda. Mereka berdua nggak peduli dan setuju saja. Lalu si peramal membalik jam pasir dan menyuruh mereka berdua mengambil benda yang paling berharga untuk mereka. Hal yang paling berharga bagi Jia adalah Yon. Tapi karena Yon udah nggak ada, maka Jia akan menukar kenangannya tentang Yon. Peramal menolak hal itu. Itu belum cukup dan menawarkan bagaimana dengan hal berharga yang dikasih Yon, yaitu sisa hidup Jia. Tentu saja Jia menyanggupinya. Tapi Rang marah karena itu bukan keinginan Yon. Akhirnya peramal menawarkan pada Rang, bagaimana kalau ditukar dengan hidup Rang saja? Rang menyanggupinya. Tapi peramal gak menerima karena Rang pernah ingin mati, jadi Rang gak bernilai. Kemudian peramal memeriksa nilai Rang. Kini Rang sudah berharga karena Rang sudah punya keluarga. Rang meminta di waktu yang tersisa untuk pamitan dengan keluarganya. Tentu saja keluarga yang dimaksud Rang si 3 serangkai yang sudah langsung datang dengan amarah dan tangisan mereka. Saat waktunya habis, Rang sudah menghilang dengan si peramal. Akhirnya perpisahan itu tidak sempat dilakukan. Jia melihat ponsel Rang yang tertinggal di sana beserta foto keluarga kecil Rang di sana. Jia dan yang lainnya mengadakan pemakaman kecil untuk Rang disertai kesedihan mereka dengan bunga azalea di atas makam itu. Waktu berlalu, hari sedang hujan di luar kantor Jia. Jia yang sudah pulang hendak menerobos hujan. Tapi ada petugas yang memberikan payung merah untuk Jia. Payung itu titipan seorang untuk Jia 5 menit yang lalu. Jia mengenal payung itu. Itu adalah payung Yon. Akhirnya Jia menerobos hujan mencari Yon. Di seberang jalan sudah berdiri Yon dengan payung hitam. Ini bukan mimpi. Yon kini bukan Yon yang dulu. Gak akan bisa menolong Jia jika Jia jatuh dan akan terluka jika ditikam. Itu artinya Yon kini adalah manusia. Jia berlari dan memeluk Yon. Yon menangis karena merindukan Jia. Mereka lalu pulang ke rumah menikmati waktu berdua. Yon melihat dokumentasi proyek Jia tentang Yon. Saat melihat video itu, Yon sangat sedih karena pengorbanan Rang. Kemudian Shinju yang melihat Yon di depan kliniknya kaget dan segera memeluk Yon dengan bahagianya. Shinju senang Yon kembali. Shinju menceritakan bagaimana kepergian Rang dan menyerahkan ponsel Rang ke Yon. Di situ ada video Rang untuk Yon. Rang tahu kalau dirinya akan mati, karena itu adalah rencananya. Rang curhat soal perasaannya pada Yon. Dia akan terlahir kembali sebagai udang, jadi Yon jangan memakannya. Dan Yon harus berjanji kalau Yon akan bereinkarnasi lagi. Dan mari bertemu kakak.
Rang menangis, tentu saja Yeon juga menangis sedih karena adiknya itu. Yeon datang ke tempat neneknya, mengucapkan terima kasih karena menggunakan pengaruh si nenek untuk menyelamatkan Yeon dengan melepon hakim akhir 200 kali sampai diblokir. Respon si nenek tetap jual mahal. Sebentar lagi, Yeon gak akan bisa menemui neneknya karena Yeon manusia sekarang. Kemudian nenek mengajak makan bersama dan kebersamaan itu membuat Yeon senang. Lalu Jia dan Yeon menikah meski hanya dihadiri mereka berdua saja. Mereka mengucapkan janji akan saling mencintai. Di musim gugur itu, bunga berguguran membuat suasana menjadi manis. Itu adalah ucapan selamat pamitan dari bunga, pohon, dan angin pada Tuhan tercinta mereka Yeon. Karena Yeon kini sudah menjadi manusia. Dan video pernikahan itu dilihat kembali sambil Yeon bernarasi. Kini, Gumiho hidup bahagia selamanya. Dia dan Yeon menikmati video itu bersama. Yeon bersantai di klinik Shinju sambil makan ayam. Yeon menyesalkan menjadi manusia, karena dipikirnya itu menyenangkan. Matanya ada sedikit kelainan, jadi harus pakai kacamata, dan itu membuatnya terlihat jelek. Shinju menertawai hal itu. Kemudian Yeon menikmati hari yang cerah di taman. Tiba-tiba, ada anak bersepeda yang jatuh. Yeon menolongnya dan kaget, karena anak itu tersenyum dan terlihat sama seperti Rang waktu kecil. Yeon tersenyum lalu anak itu pergi bersama ibunya. Yeon tersenyum karena Rang ternyata nggak terlahir kembali sebagai udang. Kemudian Yeon menjemput Jia pulang kerja. Dia bercerita kalau tadi dia melihat pria tua memakai topeng dan topeng itu nggak bisa dilepas. Yeon menebak kalau itu adalah roh kemalangan karena Jia menginjak permen karet, roh yang menghampiri manusia tiap tahun ke-9 dalam 10 tahun. Kemudian di malam hari, saat Jia tertidur, Yeon mengambil payung merahnya dan pergi keluar, menemui pria yang diceritakan Jia, pria bertopeng roh kemalangan. Lalu Yeon mengayunkan pedang itu dan... Loh, ini Yeon masih Gumiho atau udah menjadi manusia atau merangkap keduanya? Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya.